Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah berdirinya sebuah istana megah dan kerajaan dari Siak Sri Indrapura yang terdapat di kota Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Namun, supaya teman-teman gak bingung, dengarkan dahulu kisah sebelumnya di video-video yang ada di atas ya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari sama-sama kita simak kisahnya. Tepat pada tahun 1722 Masehi, sang raja kecil berhasil menghimpun kekuatan di kota Bengkalis bersama para saudagar-saudagarnya, bersama para saudagar-saudagar kaya yang ada di Bengkalis. Kemudian dari Bengkalis, raja kecil dan pasukannya bertolak menuju Johor yang bertujuan untuk merebut kembali atau mengambil alih kembali tahta dari Kesultanan Johor yang merupakan milik dari ayahandanya terdahulu. Kemudian di sisi lain, pada masa itu Kesultanan Johor itu dipimpin oleh Sultan Johor yang keempat yang bernama Sultan Abdul Jalil. Jadi Sultan Abdul Jalil ini memiliki suatu sifat yang gak baik. Beliau senang pesta, senang berfoya-foya, sehingga beliau kurang memperhatikan kerajaan dan daerah kekuasaannya. Maka di saat yang bersamaan itulah sang raja kecil menuju Johor dan akhirnya sampai di Johor. Setelah sampai di Johor, raja kecil pun segera melaksanakan apa yang telah menjadi niat dan tujuannya. Bersama pasukannya, beliau menyerang Johor dan kemudian mengambil alih kembali tahta dari Kesultanan Johor, dan tanpa susah, dengan mudahnya berhasil sang raja kecil mengambil alih kembali kerajaan Johor. Sedangkan Sultan Abdul Jalil, Sultan Johor keempat yang saat itu berhasil dilumpuhkan, pergi melarikan diri hingga ke Hulu Johor. Kemudian beliau wafat di sana dengan gelarnya Batang. Sedangkan putra-putrinya Raja Sulaiman dan putrinya Raja Komaria juga Maha Bungsu itu tetap menjadi tawanan Kesultanan di Johor. Setelah tahta Kesultanan Johor berhasil direbut kembali oleh raja kecil, maka pada akhirnya raja kecil pun dinobatkanlah sebagai Raja Johor dengan gelar Sultan Mahmud Syah. Namun tak berapa lama kemudian, Raja Johor kemudian menyerahkan kembali daerah Lingga kepada Raja Sulaiman untuk sebagai pengganti dari kerajaan ayahandanya terdahulu. Sedangkan raja kecil kemudian pergi ke Bintan dan memindahkan tapak kerajaannya di Bintan. Namun tak berapa lama kemudian, raja kecil kemudian pergi ke Bengkalis.
Sesampai di Bengkalis, beliau sangat terharu karena beliau kembali teringat masa-masa di mana para saudagar di sana dengan ikhlas membantunya untuk merebut kembali tahta kerajaan di Johor. Masyarakat di sana menyambut beliau dengan baik, dan bahkan para saudagar di sana meminta kepada Baginda Raja untuk mau dinobatkan sebagai raja dan membuat tapak kerajaannya di sana. Namun raja kecil menolak penobatan itu karena beliau telah memutuskan ingin membangun kerajaannya sendiri. Maka beliau berusaha mencari tempat yang sesuai dengan hatinya. Kemudian raja kecil pun teringat Sabauh dan beliau pun pergi menuju ke Sabauh. Di Sabauh beliau bersilaturahmi dengan Syah Bandar, kemudian bercerita dan mengutarakan bahwa beliau sedang mencari tempat yang pas baginya untuk bisa membuat kerajaan kembali sesuai dengan apa yang menjadi sesuai keinginan di hatinya. Kemudian Syah Bandar pun bercerita tentang kerajaan terdahulu, legenda kerajaan dari Koto Gasib, ya, bahwa kerajaan itu dulu sangat masyhur. Kerajaan itu dipimpin oleh Putri Kacamayang dan Mambang Linau. Mendengar cerita ini, mendengar legenda ini, raja kecil merasa tertarik dan ingin sekali bisa menemukan tempat di mana kerajaan tersebut berada. Kemudian beliau memerintahkan para pengawalnya untuk segera mencari tempat di mana legenda dari kerajaan Koto Gasib tersebut berada. Pergilah para pengawal dari raja kecil ini. Kemudian akhirnya ditemukanlah tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut terletak di Buatan. Kemudian raja kecil pun pergi menuju Buatan. Beliau pun mendirikan tapak kerajaan istananya di Buatan. Setelah berhasil mendirikan kerajaan di sana, maka pada akhirnya beliau bersama keluarga kecilnya kemudian memberikan nama istana tersebut, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura. Inilah awal berdirinya Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, terletak di Buatan. Dengan pengalaman selama di Johor, pernah memerintah di Johor dan di Lingga, beliau maka selama 21 tahun beliau memerintah kerajaan ini. Sistem kerajaan ini dibangun dan diatur hukum adat istiadatnya bersandarkan kepada syariat agama Islam, yang mana adat istiadat masyarakatnya adalah adat Melayu yang bersendikan kepada agama. Maka dengan begitu beliau mengukuhkan bahwa kerajaan yang telah didirikannya itu adalah merupakan kerajaan Islam yang sumber hukumnya merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Sehingga sejarah pun mencatat dalam perkembangan kerajaan Siak Sri Indrapura yang ada di Buantan pada saat itu merupakan kerajaan Islam terbesar
yang terdapat di Riau Daratan. Setelah raja kecil berusia lanjut atau dalam memasuki usia tua, kedua putra yang dimiliki oleh sang raja kecil bertikai. Jadi kedua putra ini saling berebut sebagai ahli waris dari tahta kerajaan. Hal ini tentu saja membuat raja kecil menjadi sedih, sehingga dia melewati masa tua yang kurang bahagia karena dia harus menyaksikan kedua putranya bertikai berebut waris dari tahta kerajaan yang dimilikinya, sehingga kesehatan raja kecil semakin memburuk dan akhirnya beliau pun wafat. Setelah beliau wafat, kemudian tahta kerajaan dinaiki oleh putra keduanya yang bernama Tengku Buang Asmara yang bergelar Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, yang memerintah dari tahun 1746 hingga 1765. Namun, meski beliau naik tahta, ternyata hatinya tidaklah bahagia, karena pada saat itu pula dia harus kehilangan ayahandanya dan kehilangan saudara satu-satunya. Akhirnya, untuk mengubur rasa sedihnya, beliau pun memutuskan untuk meninggalkan Buantan dan mencoba mencari daerah baru agar ia dapat menghilangkan rasa sedihnya saat itu. Kemudian Tengku Buang Asmara pun bersama para pengawalnya menyusuri Sungai Jantan dan berhenti di Mempura. Setelah di Mempura, beliau memutuskan untuk membangun tapak kerajaannya di sana. Maka berpindahlah kerajaan Siak Sri Indrapura di Mempura. Bersamaan dengan itu pula, maka Sungai Jantan pun berganti namanya menjadi Sungai Siak. Ada dua pendapat asal kata Siak ini. Pertama dari kata Lasiak. Lasiak itu bahasa Batak yang artinya lada, yang tumbuh di seputaran suak-suak, yaitu di pinggiran Sungai Jantan. Kemudian Siak dalam arti yang kedua, yaitu artinya adalah gharim atau syekh atau orang yang paham agama, karena kerajaan pada saat itu merupakan kerajaan Islam. Tentulah para masyarakatnya dibimbing untuk taat kepada agamanya, sehingga dari catatan sejarah pun diketahui bahwa antara kerajaan Siak yang di Buantan memiliki pertalian dengan kerajaan Siak yang ada di Mempura. Singkat cerita, pada masa pemerintahan kedua dari Kesultanan Raja Siak Sri Indrapura ini memiliki kekuatan dan kehebatan gemilang yang ceritanya masyhur hingga ke Asia Tenggara. Karena pada masa pemerintahan yang kedua inilah kerajaan Siak berhasil meluaskan daerahnya, karena kerajaan Siak tersebut berhasil memukul mundur penjajahan Belanda pada saat itu. Belanda pun menyerah dan tidak berhasil menguasai kerajaan Siak pada waktu itu. Sedangkan kerajaan Siak pada waktu itu daerah kekuasaannya semakin luas,
saking luasnya sampai ke Kalimantan, yaitu sampai ke Sambas. Setelah 25 tahun memerintah, Tengku Buang Asmara atau Raja Muzaffar Shah memberikan amanah bahwa pewaris tahtanya adalah anak pertamanya, yaitu Tengku Ismail. Namun Tengku Ismail ini kemudian, seandainya beliau telah naik tahta, wajib melaksanakan 3 hal. Maka raja berwasiat kepada Tengku Ismail bahwa dia wajib menjalankan 3 hal, yaitu pertama, jangan pernah sekali-kali duduk atau bekerja sama dengan Belanda. Yang kedua, jaga hubungan persaudaraan, jangan sampai ada pertikaian atau perang antar saudara. Sedangkan yang ketiga adalah apabila beliau kembali ke tanah kelahirannya, maka kembalikanlah tahta kerajaan ini kepada sepupunya Tengku Alamsyah. Setelah berwasiat, tidak lama kemudian akhirnya takdir wafatnya Tengku Buang Asmara pun terjadi. Setelah Tengku Buang Asmara wafat, naiklah Tengku Ismail sebagai Raja Sultan Siak yang ketiga dengan gelar Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Shah. Bagaimana kisah selanjutnya? Terus simak videonya, stay tune. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.